Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pajak mengenai PPh pasal 24 yang beranggotakan Ade Siti Nurkhalifah, yaitu saya sendiri, Tri Maya Utari, Nabilah, dan Neng Elga Wulansari. Materi pertama akan dibawakan oleh saya. Pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak yang terutang di Indonesia. Dasar hukum PPh pasal 24. Pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya ada pasal 24 ayat 22 UU PPh. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan pasal PPh pasal 24. UU PPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya ada objek PPh pasal 24. Yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Subjek pemotong PPh pasal 24. Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah badan wajib pajak maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Selanjutnya ada sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Yang pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan tambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang terakhir, ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tri Maya Utari. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Sedangkan apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Tarif PPh 24. Tarif PPh 24 menurut pasal 17 yaitu 25% dikali dengan penghasilan neto. Selanjutnya ada penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurangan pajak. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2.
penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian ada cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Berikut yaitu contoh perhitungan PPh pasal 24. Katakanlah, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp300 juta dan dari luar negeri sebesar Rp100 juta. Asumsikan pajak di luar negeri sebesar 20%. Yang pertama yaitu menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri sebesar Rp300 juta ditambah dengan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp100 juta. Maka jumlah penghasilan neto yaitu Rp400 juta. Kemudian menghitung PPh terutang. 25% dikali dengan total penghasilan neto sebesar Rp400 juta, maka PPh terutang sebesar Rp100 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan dari luar negeri sebesar Rp100 juta dibagi dengan penghasilan neto sebesar Rp400 juta dan dikalikan dengan PPh terutang sebesar Rp100 juta, maka PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar Rp25 juta. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu 20% dikali dengan penghasilan luar negeri sebesar Rp100 juta, maka PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri sebesar Rp20 juta. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar Rp20 juta. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Catatan, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melaporkan SPT tahunan. Laporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh kasus, PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, pajak terhutang 700 juta. 2. Di negara B, memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, pajak terhutang 200 juta. 3. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Penghasilan luar negeri, laba di negara A 2 miliar, laba di negara B 1 miliar. Jumlah penghasilan negara A dan negara B sebesar 3 miliar. Penghasilan dalam negeri 5 miliar, penghasilan kena pajak 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar.
PPh terutang menurut tarif pasal 17, 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A, 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sebesar 500 juta. Pajak terhutang dari negara A sebesar 700 juta. Maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan 500 juta. Untuk negara B, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terhutang dari negara B sebesar 200 juta. Maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah sebesar 500 juta ditambah 250 juta sama dengan 750 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Olga. Selanjutnya yaitu perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Next. Contoh kasus, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Penghasilan luar negeri 1 miliar, tarif pajak 20%, penghasilan dalam negeri 3 miliar, penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri 2 miliar, PPh pasal 25 600 juta. Next. Perhitungan pada SPT tahun 2018 yaitu penghasilan luar negeri 1 miliar ditambah dengan penghasilan dalam negeri 3 miliar, maka jumlah penghasilan kena pajak yaitu 4 miliar. PPh terutang menurut pasal 17 yaitu 25% dikali dengan jumlah penghasilan kena pajak yaitu 4 miliar, maka hasilnya yaitu 1 miliar. Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan 20% dikali dengan 1 miliar, maka hasilnya 200 juta. Jumlah yang harus dibayar di Indonesia yaitu 800 juta, hasil dari PPh terutang 1 miliar dikurangi dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenakan 200 juta. PPh pasal 25 yaitu 600 juta, maka PPh pasal 29 200 juta hasil dari jumlah yang harus dibayar di Indonesia 800 juta dikurangi dengan PPh pasal 25 600 juta. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan pembetulan SPT. Penghasilan luar negeri 2 miliar ditambah dengan penghasilan dalam negeri 3 miliar, maka jumlah penghasilan kena pajaknya yaitu 5 miliar. PPh terutang menurut pasal 17, 25% dikali dengan jumlah penghasilan kena pajak yaitu 5 miliar, hasilnya 1 miliar 250 juta. Kredit pajak luar negeri yang diperkenakan
20% dikali dengan 2 miliar yaitu 400 juta. Jumlah yang harus dibayar di Indonesia 850 juta hasil dari PPh terutang 1 miliar 250 juta dikurangi dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenakan 400 juta. PPh pasal 25 yaitu 600 juta, PPh pasal 29 yaitu 200 juta, maka yang masih harus dibayar yaitu 50 juta hasil dari jumlah yang harus dibayar di Indonesia 850 juta dikurangi dengan PPh pasal 25 600 juta dikurangi dengan PPh pasal 29 200 juta. Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta tidak ditagih bunga. Next. Sumber materi kami diambil dari Google. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.